Audio Jungle. Selamat siang pemirsa Media Warga News di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan Bang MWN ya. Ada kabar baik ya. Ya, bisa dikatakan kabar baik atau mungkin juga kabar yang cukup mengherankan ya. Karena gini, belum lama ini ya TV One merilis sebuah video barunya, bukan video baru ya, video lama. Kalau tidak salah dia tahun 2012 ya, atau 2015. TV One pernah mewawancarai Syekh Abdus Salam Panji Gumilang. Namun sejak wawancara hingga tahun 2023 ini belum pernah dipublish ya dalam penyiarannya. Baru dipublish hari ini atau minggu kemarin gitu ya. Yang jelas baru dirilis tahun 2023 ini, baru ditayangkan ya, itu pun di YouTube, di YouTube-nya gitu ya. Setahu saya ya, TV One itu kan pernah meminta difasilitasi untuk wawancara dengan Syekh Abdus Salam Panji Gumilang melalui pemret kami ya, Bapak Robin Simanullang. Namun pemret kami, Bapak Robin Simanullang, mengusulkan atau memberitahu bahwa TV One pernah melakukan wawancara di tahun 2012 atau di tahun 2015, namun tidak dipublish hasil wawancaranya. Itulah kekecewaan dari seorang Abdus Salam Panji Gumilang. Lalu hari ini mengapa TV One ingin melakukan wawancara? Ya kan, untuk apa? Kalau tidak juga kebenaran fakta yang ada di Al Zaitun tidak dipublish atau tidak berani untuk mempublikasikannya. Itu dia ya. Inilah sebuah yang disebut dengan cindera ya. Jadi sebuah media ini perannya sangat penting ya teman-teman. Bahkan di negara kita ini, di Indonesia, media itu adalah menempati posisi keempat dalam kedudukan pilar demokrasi ya. Di dalam demokrasi, media massa itu pilar keempat. Artinya apa? Media juga menjadi salah satu faktor penentu untuk berjalannya demokrasi di negara Indonesia ya. Karena media massa adalah lambang daripada kebebasan dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F. Kan gitu ya. Jadi ada sebuah kebebasan yang dijamin oleh negara untuk mencari informasi, mengelola informasi, kemudian menyiarkannya ya melalui sarana-sarana yang ada ya, baik cetak maupun elektronik. Itu jamin ya. Maka dikatakan media adalah pilar keempat dalam demokrasi di Indonesia. Mari kita simak cuplikan atau video yang hasil wawancara TV One di 10 tahun yang lalu ya, seperti itu ya. Ini sudah ditayangkan. Ternyata mereka tidak tayangkan di penyiarannya, tapi mereka upload di YouTube-nya tapi di privat ya, sehingga tidak ada yang bisa menonton. Hari ini sudah dipublish ya. Semoga tayangan wawancara TV One dengan Abdus Salam Panji Gumilang ini membuka wawasan cakrawala berpikir bangsa Indonesia dan membuka dan membuat penilaian bangsa Indonesia ini menjadi lebih objektif lagi terhadap Syekh Abdus Salam Panji Gumilang ya. Kalaulah hasil wawancara ini ditayangkan oleh TV One 10 tahun yang lalu ya, mungkin ya kejadian ini tidak terlalu buruk ya. Yang hari ini diterima oleh Al Zaitun adalah sebuah
penghakiman oleh publik, ya, persekusi oleh publik, mungkin saja eskalasinya tidak begitu tinggi kalau media, ya, dalam hal ini sebagai pilar demokrasi di Indonesia ini bersifat objektif dan berani menyampaikan atau ya berani menginformasikan sebuah fakta-fakta kebenaran yang diperolehnya dari hasil investigasi maupun liputannya di lapangan. Maka sangat disayangkan ketika ada media yang tidak mempunyai keberanian, ya, atau mengebiri informasi yang diperolehnya. Padahal itu adalah sebuah fakta kebenaran yang harus disampaikan kepada publik sehingga masyarakat tidak menilai sesuatu dengan berita-berita yang bohong atau hoax. Demikian, mudah-mudahan video ini dapat membuka atau paling tidak dapat memberikan wawasan yang benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Mari kita saksikan. Apa benar Bapak adalah Presiden MI? Anda kalau bertanya begitu, saya sebelum menjawab yang lain-lain, pantas nggak saya menjadi orang yang seperti Anda sebutkan tadi? Saya seorang pendidik. Dan organisasi yang Anda tanyakan tadi menjadi sorotan negatif. Nah, ditinjau dari kepantasan saja, mungkin Anda akan mengatakan sebaliknya. Tapi perlu saya sampaikan karena Anda bertanya, yang namanya negara Islam Indonesia itu pernah ada, diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat, malah berproklamasi juga seperti proklamasi negara-negara yang lain. Itu terjadi pada tahun 1949. Pokoknya semua orang tahu karena diajarkan di sekolah. Sudarmaji, Marijen, Kartosuwiryo. Berjalanlah dalam sejarah sampai tahun 1962. Kemudian tokoh menyerah. Kemudian dalam menyerah itu ada pesan-pesan kembali kepada Ibu Pertiwi. Dari itu sejarah sudah mengatakan bahwa apa yang disebut organisasi tadi selesai. Nah, Ibu Pertiwi yang sekarang kita ada ini final, tentu toh sudah final, disepakati oleh bersama, mempunyai landasan yang jelas yang saya sebutkan nilai-nilai dasar negara. Nah, sampai di situ. Tapi kemudian bagaimana nama Bapak selalu muncul ketika ada polemik terkait dengan isu ini? Nah, itulah yang kita harus bertanya, mengapa itu terjadi? Secara emosional, ini kan sekarang lagi ramai. Betul. Nama Anda kemudian disebut banyak. Bahkan ada seorang petinggi katanya salah satu menteri peningkatan produksi pangan atau seperti itulah yang melaporkan Anda memasukkan akte pendirian pesantren ini. Masalahnya kemudian bagaimana Anda bereaksi atas Iya, pada waktu di sini saya tugaskan untuk mengurusi produksi pangan karena sekian banyak keperluan tadi. 3.500. Ini yang sekarang 3.500, dulu sampai 4.000. Kemudian, nah ketika itu terus dia pergi. Kalau tadi saya katakan, hadis Melayu mengatakan, kalau datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Lah ini datangnya tanpa muka, perginya tidak tanpa punggung. Saya mencari. Dapat 10 hari, 7 hari saya cari. Kalau 7 hari nggak ada itu saya khawatir. alasannya mencari? Belum, tidak ada. Penting kan di sini ngurus ABCD. Saya datang ke rumahnya. Tentunya mengutus kawan-kawan. Tidak jumpa. Katanya sakit. Saya jumpai lagi, tidak jumpa. Nah, mendengar setelah belakangan ini. Apakah sudah pernah ada kontak sebelumnya ketika sekian lama menghilang? Ada. Malah kita undang anak saya undang.
konon datang tapi sudah bubaran. Kita sampaikan sudah bubaran, kan ngundang orang makan-makan, apa pernikahan gitu kan ya. Tapi Pak, nama itu muncul belakangan ketika memang isu tentang NI ini lagi ramai-ramai, lagi nama Bapak ini. Tapi sebelumnya ada sejumlah orang yang mengaku pernah berafiliasi dengan organisasi tersebut, lalu merujuk ke nama Bapak. Begini, saya menjadi pimpinan YPI, Yayasan Pesantren Indonesia. Pimpinan saya itu yang di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia. Itu merintis sejak tahun 1994, berjalan mencari dan mencari tanah di sini sampai membangun 1996 itu, kemudian sampai berdiri. Ya ini yang saya lakukan. Jadi tidak ada yang Sebentar. Masuk ke sini yang pertama kali saya pantangkan adalah karena kami di sini akan membentuk kader atau junior Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia yang benar, kami cantumkan Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Kemudian sebelum ini dibuka, pengurus yayasan dan calon guru itu kita berikan materi piagam Madinah dan hak asasi manusia. Karena apa? Kita akan mengemban ini, toleransi dan perdamaian ini. Itu panjang masanya. Artinya bahwa itu tidak mungkin Saya lakukan begitu. ya, artinya hubungan bercerita tentang itu agak mustahil maksud Bapak gitu. Oh iya. Lepaskan Bapak sebagai Bukan mustahil, dunia nggak ada yang mustahil kan? Ya paradoks lah. Paradoks saja. Tapi apakah Bapak pernah mencari tahu mengapa kemudian nama Bapak selalu muncul? Saya yang begitu-begitu tidak terlalu ingin cari tahu, tapi yang saya akan tampilkan, tengoklah Zaitun ini apa yang diproduk oleh itu. Itulah Panji Gumilang dan kawan-kawannya. Kalau misalnya tidak benar kan berarti kan ada semacam disinformasi lebih parah lagi, itu menyangkut nama baik. Iya. Dan ini seperti laten gitu Pak. Kasus seperti ini tuh muncul kembali, kemudian beberapa saat diam, kemudian muncul lagi, nama Anda terus-terusan muncul. Buat saya pribadi, kalau saya menjadi Pak Ibu, saya akan sangat terganggu. Karena kalau saya dituduh melakukan yang tidak saya lakukan, dan ada koridor namanya proses hukum. Apakah Bapak akan menempuh jalur itu kalau misalnya, ya katakanlah Imam Al-Haidar dan lain sebagainya, bukan Bapak sebagai Amir NII, Presiden NII dan lain sebagainya, Bapak tidak melakukan itu? Persoalannya sudah selesai tadi. Menurut sejarah Indonesia itu sudah selesai. Kita sekarang mengarahkan bangsa ini, ayo kita membangun. Nah, sebentar lagi saya buat ini organisasi Masyarakat Indonesia Membangun. Nah, itu sebagai penampilan kedua saya untuk Indonesia. Walaupun pencemaran nama baik itu serius, Biarkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Suatu ketika nanti bangsa Indonesia yang merehabilitir. Kalau saya sendiri merehabilitir, benar. Si bangsa Indonesia yang akan merasakan dan merehabilitir. Ini pertanyaannya juga agak sensitif. Ayo, sambil dia. Pertanyaannya juga agak sensitif. Bapak merasa tidak terganggu walaupun dicemarkan nama baiknya dan media terus-menerus mengangkat nama Bapak, karena katanya Bapak dekat sama orang-orang intelijen, bahkan Bapak adalah binaan BIN, sehingga hubungannya sangat dekat. Aktivitas yang dilakukan, ini saya mengutip informasi, aktivitas yang dilakukan itu termasuk mengumpulkan dana dari banyak orang dan lain sebagainya dengan cara-cara persuasif maupun lain-lain. Itu dilakukan dengan perlindungan intelijen. Memang intelijen kita ini bodoh. Sampai yang itu. Kalau saya baik dengan polisi, saya baik dengan tentara, saya dengan Pak Harto, itu saya anggap kalau tentara itu pelindung negara ini dan pelindung rakyat, polisi penegak hukum, Pak Harto tokoh yang patut dihormati. Lo Pak Harto yang nginep di sini kok, enjoy di sini.
enjoy, menginap 2 hari di sini, 1 malam menginap. Ya, cerita sapi, cerita ini, cerita itu. Saya tunjukkan nih Pak, cucu Bapak, artinya sapi yang pernah diberikan. Itu sudah banyak sekali. Pak Harto, kami sudah berbicara masalah sapi, lupa. Walaupun waktu itu ungkapan lisannya agak terganggu, tapi wah semangat sekali. Ya itu tidak benar Pak ya, bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat Mas, 90%-nya Mas, bagaimana bisa mengumpulkan dengan cara begitu, kok bisa bangun begini, itu bagaimana? Nah ini juga akan ada keraguan-keraguan katanya. Ini Panji Gumilang bangun ini dari mana? Katanya dari penggemukan sapi. Apa mungkin membangun seperti Loh, kalau penggemukan sapi ya nggak bisa toh. Kalau dulu awal-awal ini uang mukanya atau uang sekolahnya sapi, itu betul saya ucapkan. Saya nggak pernah mengatakan dari penggemukan sapi itu. Oh sapi nggak usah digemukkan, 3 hari ini potong lagi. Jadi dananya sebenarnya konkretnya dari mana? Ya dari bangsa Indonesia yang kaya raya ini. Kami sampaikan, ayo kita punya pendidikan, bagaimana kalau kita bersama-sama. Jadi prosesnya mencari donasi gitu. Ya iya toh lah. Terus kalau saya cari donasi terus sampai ke ini ke siapa itu nggak elok itu. Bapak itu selalu katanya dekat hubungannya dengan sumber kekuasaan.